Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menikmati kesehatan dan ilmu pengetahuan pada sekarang ini. Nah, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga kepada zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Firna Sinta, BP 20108630003, berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung dalam Zoom pada siang hari ini dengan tema menurunnya moralitas anak bangsa. Nah, sebelum masuk ke materi pada kali ini, saya ingin bertanya nih kepada teman saya, yaitu Cantika Clarita. Menurut Cantika, apa sih moralitas anak bangsa itu, dan menurut pandangan Cantika, gimana sih moralitas anak bangsa zaman sekarang? Aku izin menjawab ya. Menurut aku, moralitas itu merupakan keseluruhan dari sikap maksudnya itu sikap dari anak bangsa gitu. Keseluruhan sikap, baik itu sikapnya baik ataupun buruk. Nah, menurut aku, moralitas anak bangsa pada saat ini itu dikatakan kurang baik dari tahun sebelumnya. Mungkin di sini karena perkembangan zaman dan juga banyaknya budaya-budaya dari luar yang masuk ke Indonesia, dan anak-anak bangsa sendiri tidak menyaring budaya-budaya yang baik untuk bisa diterapkan kepada diri dia sendiri gitu. Jadi seperti tidak ada pegangan kuat dari anak bangsa sendiri untuk menghadapi perkembangan zaman ini, sehingga moralitasnya itu mudah tergoyahkan gitu. Dan sampai saat ini kan aku lihat moralitas anak bangsa sendiri itu sangat menurun, bisa dikatakan jelek seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Cantika. Selanjutnya itu, apakah ada tambahan dari teman saya, Miranda? Saya rasa tidak, silakan dilanjutkan. Baiklah, terima kasih. Menurut pendapat teman-teman tadi sudah sangat benar. Kalau kita lihat, moralitas anak bangsa zaman sekarang itu sudah sangat menurun, apalagi pengaruh globalisasi yang semakin berkembang dan juga teknologi yang semakin berkembang. Nah, pada zaman yang serba canggih ini, kita banyak sekali menemukan krisis moral yang terjadi pada anak-anak, khususnya nih anak bangsa yang diharapkan itu mampu menjadi generasi penerus yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik. Nah, selain itu, pada zaman yang serba canggih ini tuh banyak sekali kita tanpa kita sadari, semakin kesini anak-anak yang sudah di bawah umur itu kurang sekali memiliki moralitas, seperti mereka sudah bisa pada umur yang mungkin terbilang belia ya, mereka udah bisa melakukan tindakan menyimpang, seperti sudah bisa ngelem, narkoba, bahkan anak-anak yang masih SD pun sudah ada yang pengen mencoba rokok. Nah,
sebenarnya sangat disayangkan sekali kan teman-teman. Selain itu jika kita lihat ya, sebenarnya lembaga pendidikan itu juga harus berperan penting dalam menanggapi kasus ini gitu. Tapi makin kita kesini kita lihat kadang pendidikan di sekolah dasar ya khususnya kadang masih menerapkan nilai sebagai pedoman gitu, tanpa mementingkan karakteristik gimana sih anak ini harus dididik dengan karakter, tapi mereka hanya mengedepankan nilai gitu. Bisa kita lihat terkadang anak-anak yang memiliki nilai yang tinggi dan cukup mampu dalam menerapkan teori pelajaran di sekolah itu dianggap sebagai anak unggul. Tetapi coba kita lihat ya, anak-anak yang mungkin rendah di dalam ilmu pengetahuan, tapi banyak sekali guru itu yang tidak memperhatikan anak itu gitu. Seharusnya kan seperti di negara-negara lain ya, kita lihat contohnya itu Jepang yang sudah berhasil menerapkan sistem pendidikan yang baik, karena mereka dari anak-anak yang sudah mulai tumbuh, mulai bersekolah itu mereka tidak mengedepankan nilai, tapi mereka mengedepankan bagaimana moralitas, cara-cara kehidupan, dan bagaimana mereka mengedepankan moralitas itu menjadi acuan nomor 1 gitu daripada harus nilai. Nah, sebelumnya nih teman-teman, sebelum masuk lebih jauh lagi kepada pembahasan kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih sebenarnya moralitas itu gitu. Sekarang saya akan menerangkan pengertian tentang moralitas. Nah, moralitas adalah produk dari budaya dan agama. Nah, setiap budaya itu memiliki standar moral yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun sejak lama. Jadi, penilaian terhadap moral itu diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam moralitas. Sebelum itu kita harus kenal juga nih, apa sih bentuk-bentuk dari macam-macam moralitas itu gitu. Nah, yang pertama itu ada moralitas objektif. Nah, moralitas objektif ini yaitu moralitas yang memandang perbuatan itu sebagai suatu yang telah dikerjakan dan terbebas dari pengaruh-pengaruh dan pihak yang pelaku. Nah, selanjutnya itu ada moralitas subjektif. Nah, kalau moralitas subjektif itu adalah moralitas yang memandang perbuatan itu sebagai perbuatan yang dipengaruhi oleh pengertian dan persetujuan, di mana pelaku ini itu sebagai individu, teman-teman. Nah, dalam hal ini itu dipengaruhi oleh latar belakang atau kondisi pendidikan dan sifat pribadi dari orang pribadi masing-masing. Nah, selanjutnya itu adalah moralitas intrinsik. Nah, maksudnya di sini adalah moralitas yang memandang perbuatan itu menurut dari hakikatnya, teman-teman, dan bebas dari setiap bentuk dari hukum positif. Nah, selanjutnya yaitu moralitas ekstrinsik. Nah, seperti yang ketahui, moralitas itu terkadang memandang perbuatan itu sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang berkuasa dan hukum posesif. Nah, baik dari manusia ataupun dari Tuhan. Nah, selanjutnya yaitu kita harus tahu nih teman-teman,
bagaimana sih penyebab rusaknya moralitas anak bangsa itu? Nah, pertama yaitu pengaruh budaya luar atau globalisasi. Seperti pendapat dari Cantika tadi, Cantika menyebutkan kalau pengaruh terbesar dari rusaknya moralitas anak bangsa itu yaitu adalah globalisasi. Nah, seperti kita lihat ya teman-teman, pengaruh globalisasi itu sangat berpengaruh bagi anak bangsa. Seperti hal yang mungkin terjadi itu hal yang mungkin menjadi penyebab rusak moralitas anak bangsa itu yaitu tak dapat kita pungkiri ya teman-teman, pengaruh budaya barat yang masuk itu yang dapat merusak moralitas anak bangsa. Seperti contohnya itu free sex dan pergaulan bebas yang masuk ke Indonesia dari masuknya budaya barat nih teman-teman. Kalau kita lihat ya, sangat disayangkan sekali teman-teman, bagaimana pengaruh globalisasi itu masuk teman-teman. Nah, kadang kita lihat ya teman-teman, mungkin semua golongan itu sudah bisa memakai teknologi ya. Seperti kita sudah bisa mengakses apapun itu melalui internet, tidak kecuali orang dewasa, tua maupun anak-anak, ya kan teman-teman. Nah, jadi kadang pengaruh luar itu seperti kalau orang luar ya teman-teman, mungkin bagi mereka ya kunci kebo, riset ataupun minuman keras, mungkin bagi budaya mereka itu sudah biasa gitu, karena mereka tidak berpedoman kepada agama dan adat teman-teman. Makanya bagi mereka ya udah, ketika sudah beranjak di umur yang 17 tahun, mereka dianggap sudah dewasa dan mereka sudah dibebaskan menentukan pilihan hidup masing-masing, mau agama, gaya hidup, pendidikan. Karena di luar negeri itu ya, sepengetahuan saya teman-teman, anak-anak itu benar-benar sudah dibebaskan gitu, dimulai dari umur 17 tahun ke atas itu. Jadi orang tuanya bukan berarti tidak mau tahu, tapi orang tua itu sudah meyakinkan itu gitu. Anak-anak yang umur 17 tahun ke atas itu mereka sudah bisa menentukan pilihan itu masing-masing gitu teman-teman. Nah, berbeda lagi nih teman-teman, kalau di budaya kita, khususnya nih budaya Minang, kalau untuk seks bebas itu merupakan hal yang sangat melanggar hukum adat dan agama. Nah, kadang mungkin anak-anak perempuan yang pulang malam atau yang keluyuran nongkrong di luar itu mungkin dianggap sebagai hal yang buruk gitu. Makanya teman-teman, kita itu tidak bisa menyamaratakan budaya luar dan budaya yang kita anut di daerah kita gitu. Makanya dengan adanya internet ini teman-teman, kadang anak-anak yang masih di bawah umur atau mereka yang masih mencari jati dirinya itu tidak bisa menyaring bagaimana pengaruh yang baik atau bagaimana pengaruh yang buruk. Makanya kebanyakan dari mereka itu merasa bahwa apa yang mereka bebas gitu melakukan apapun di media sosial tanpa memikirkan ke depannya. Ya teman-teman, saya mengambil contoh dari beberapa selebgram atau tipu teman-teman. Sebenarnya sangat miris sekali saya melihat anak-anak yang belum cukup umur itu sudah gembar-gembor tebar kemesraan dengan teman-teman lawan jenis gitu kan teman-teman. Ada saya melihat umurnya mungkin artis-artis ya yang masih kadang masih genap 18 tahun atau 17 tahun itu
udah bisa gembar-gembor di internet, udah bisa menampilkan yang tidak sesuai dengan umur dia gitu teman-teman. Jadi itulah yang menyebabkan rusaknya moralitas anak zaman sekarang itu globalisasi tadi teman-teman. Nah, selanjutnya itu kurangnya agama. Nah, hal ini juga menjadikan pengaruh yang menyebabkan rusaknya moralitas anak bangsa zaman sekarang, teman-teman. Nah, jika kita lihat ya, mungkin kita sebagai orang yang tidak tinggal di perkotaan, jadi kita mungkin tidak mengetahui nih teman-teman bagaimana sih kerasnya hidup di lingkungan kota itu gitu. Saya pernah mendapatkan pengalaman nih teman-teman. Mungkin ya ada nih anak yang dia itu dulunya bekas anak pesantren gitu loh teman-teman, karena dari SMA sampai SMP itu dia hidup di dunia pesantren gitu. Dunia pesantren yang benar-benar literal itu nggak pegang sosmed, tidak pegang HP gitu. Jadi pas dia keluar dari pendidikannya di pesantren itu, saya lihat teman saya ini benar-benar kayak baru mencari jati diri itu lah teman-teman. Saya lihat ya, tapi pas kita ngomong nih berdua, dia tuh ngerti tentang agama teman-teman, tapi karena pergaulannya dengan anak-anak kota, terus dia udah bisa ngerokok, udah bisa, pokoknya pergaulan bebas itu deh pokoknya, terus jadi seks bebas gitu. Terus sebenarnya kan sangat disayangkan sekali gitu, dia udah 6 tahun menempuh pendidikan di pesantren, tapi pas keluar memasuki dunia perkuliahan, dia benar-benar sangat berubah drastis gitu loh teman-teman. Karena mungkin ya karena saya pribadi ya yang bekas yang dari anak boarding school juga nih teman-teman, mungkin tidak jauh ya, mungkin iya kita baru keluar itu kayak baru mencari jati diri gitu kan, tapi ya tidak selalu ya, meskipun hidup di kota tidak selalu mengikuti gaya anak kota gitu, karena sedikit banyaknya itu bakalan berpengaruh banget teman-teman. Terus kita sekali teman saya itu dia tuh benar-benar pintar banget agama, tapi karena pergaulannya dengan teman-teman anak kota tadi menyebabkan dia yang benar-benar udah jilbab, mainnya udah klub dan hal seperti itu benar-benar udah hal yang menurut dia itu ya udah ini kesenangan gue loh gitu. Tapi sebagai kita yang melihat ya teman-teman, sebenarnya kan ya sangat disayangkan sekali gitu. Sesungguhnya orang tua kita udah capek-capek nyekolahin ke boarding school, tapi ujung-ujungnya kita tetap jauh dari agama gitu. Nah, selanjutnya ini teman-teman, itu yang ketiga nih, masuk ke penyebab rusaknya moralitas anak bangsa ini, yaitu salahnya sistem pendidikan di Indonesia. Nih, hal ini juga menjadikan penyebab rusaknya moralitas anak bangsa teman-teman. Nah, bagaimana kita tahu kalau anak-anak itu kadang menghabiskan waktunya itu di dalam sekolah ya teman-teman. Nah, sayangnya sekolah seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman, sayangnya sekolah ini sekarang itu identik dengan hanya mencari ilmu duniawi saja teman-teman, dan jarang sekali ada
ada yang sekolah yang mengajarkan aspek-aspek dari moral. Nah, coba kita lihat ya teman-teman. Jikalau ada nih teman-teman, porsinya itu mungkin sangat minim gitu. Mungkin sekolah yang tidak sekolah yang biasa itu mungkin sangat minim untuk mengedepankan nilai moral gitu. Mungkin mereka hanya benar-benar mengedepankan cuma ngajar, kasih nilai tanpa mereka tahu gimana sih karakter anak itu harus diajarkan gitu. Apalagi di tahap pendidikan di sekolah dasar gitu. Sekolah dasar itu merupakan benar-benar sekolah yang menjadi tempat pertama mereka belajar gitu teman-teman, selain di rumah ya teman-teman. Nah, oleh karena itu pendidikan karakter itu pentingnya nilai moral itu suatu bangsa itu terhadap generasi muda itu sangat diperlukan teman-teman. Nah, jadi di satu sisi ya teman-teman, kita harus globalisasi ini itu merupakan harapan yang akan memberikan kemudahan berbagai kemudahan dalam kehidupan kita teman-teman. Seperti ini, kalau kita lihat contoh positifnya teman-teman ya, kalau kita lihat ya, kadang di dalam internet kita bisa mengakses apa saja, mulai dari belajar, kita bisa cari apapun di internet gitu, mulai dari pelajaran kita mungkin bisa kita temukan di internet kan teman-teman. Selain itu kalau misalnya resep-resep masak ataupun bisa kita temukan di internet gitu, tapi tidak menutup kemungkinan itu pengaruh negatifnya itu gitu. Kadang benar, mungkin seusia kita yang sekarang ya teman-teman, kadang kita ngerasa kita udah cukup gitu, kita udah cukup untuk mengerti bagaimana sih kita bisa menentukan ini baik atau tidak. Tapi tanpa kita sadari teman-teman, terkadang kita itu ikut gitu terpengaruh oleh dunia internet tadi gitu. Seperti ini contohnya berita-berita zaman sekarang nih teman-teman, mungkin berita hoax itu bakalan menyebar luas teman-teman tanpa kita sadari. Kadang kita cuma baca satu berita aja nih tanpa kita analisis dulu, ini beritanya benar apa enggak sih gitu. Terkadang hal itulah yang menjadi kurangnya gitu, kurangnya dunia internet gitu. Selain itu terkadang ya teman-teman, kita lihat tuh kadang berita-berita TV itu ya, kadang harusnya yang harus meluruskan suatu masalah, tetapi dia malah membuat isu-isu baru, bukan ada membuat isu-isu baru dan makin memanas keadaan gitu media itu. Ya, bagaimana dong kita bisa percaya terhadap media zaman sekarang itu teman-teman gitu. Bahkan di usia kita sekarang itu kan seharusnya kita bisa nih menilai, oh berita ini baik, oh berita ini buruk, tapi karena pengaruh tadi kita nggak bisa membedakan nih teman-teman, ini beritanya benar apa enggak sih gitu kan. Nah, jadi itulah teman-teman, setelah kita ketahui ya itu teman-teman gitu. Kalau jika kita berbicara moralitas anak bangsa itu mungkin nggak bakal ada habisnya gitu teman-teman, karena yang kita lihat mungkin tidak di media sosial saja, mungkin anak-anak di sekitar rumah kita atau bahkan adik-adik kita sendiri ini teman-teman mungkin udah menggunakan teknologi seperti gadget, sudah bermain game online gitu. Itu kan menjadikan mereka membentuk terkadang konten-konten yang terdapat di gadget yang mereka searching itu terkadang kan
belum cukup umur nih untuk si usia mereka untuk menikmatinya, teman-teman. Nah, makanya dari sanalah timbulnya terkadang nih teman-teman, ada beberapa situs game online yang sudah menampilkan hal yang tidak seharusnya gitu, seperti lekak-leku tubuh perempuan gitu, kayak terkadang ya seperti sebuah anime gitu, anime di game online. Tapi kan seusia mereka yang sebelumnya yang sebenarnya itu belum pantas untuk menikmati untuk melihat gitu, untuk melihat hal yang seharusnya tidak menjadi kalian. Tapi ya itulah teman-teman, makanya kita sebagai anak-anak yang mungkin remaja ya teman-teman, remaja yang menuju dewasa, sebaiknya kita juga harus bisa membimbing gitu, maupun atau adik kita, saudara mungkin, ataupun anak-anak yang di sekitar kita gitu, untuk selalu membimbing mereka kepada hal yang positif gitu. Untuk adik-adik di rumah, mungkin kita bisa mengontrol apa aja sih mereka searching gitu di media sosial, dan game online apa aja sih yang mereka mainkan gitu, supaya mereka bisa tetap memiliki moralitas yang kita harapkan yang mampu menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang gitu teman-teman. Mungkin penjelasan saya udah cukup panjang lebar ya teman-teman. Nih kalau mungkin cukup sekian nih penjelasan saya dari yang udah saya tampilkan tadi teman-teman. Terima kasih udah mendengarkan, terima kasih udah berkenan hadir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.